Akhirnya malam mingguan masang DC breaker kelar juga. Dari jam berapa nih? 9 apa jam 10? Maklum lah amatiran ya, ngebongkar kabel aja perlu berjam-jam. Nah ini settingan baru setelah beberapa bulan lamanya posisi PLTS tanpa pengaman alias tanpa breaker. Kita coba sekarang pakai, nggak tahu bener nggak tahu enggak nih ya, kita coba pakai DC breaker 30 ampere dari dua jalur utamanya. Jadi tetap kita menggunakan setelah sebelumnya 3 jalur kabel, sekarang ada 4 jalur kabel, yaitu satu yang ini yang 600 watt peak, jadi 6 papan masuk ke dalam satu kabel, merahnya masuk ke breaker. Kemudian yang 3 kabel, yang 2 color hijau dan Kenika yang 1 panel saya gabungkan jadi 5 kali 100 watt peak. Dari atas masih 12 volt, kemudian di bawah kita gabung, ini 1 gabung jadi kedua jadi 3 tambah 2 jadi 5. Karena ini dadakan, tadinya mau tetap buat ngecas aki bekas, cuma kayaknya cerita aki bekas nih harus kita close aja karena ya sudah nggak bisa naik lagi. Kemudian yang si aki bekas yang kita baru beli terakhir itu juga udah nggak bisa naik lagi, udah di atas. Nah ini aki bekas yang baru kita beli 100 ribuan kemarin, ini kelihatannya sih jebol karena di charge overheat mungkin ya oleh Kenika 100 ampere sehingga dia ngedrop. Biasanya masih bisa 10 volt, udah beberapa hari nih nggak ngisi, ada di level 4.1 malah, jadi lebih parah dari aki yang ini. Jadi kayaknya nih udah kita kiloin aja, udah nggak bisa diisi, udah nggak bisa diapa-apain, sayonara. Sekarang kita edisi baru, nyoba ke 11 panelnya kita gabung semua untuk nyoba ke masih MPPT 30 ampere. Mumpung belum musim kemarau, jadi mungkin nggak terlalu maksimal banget lah ya produksi panelnya, masih di level 20 atau di bawah 25 ampere lah, mungkin 20 lah mentoknya ya. Nanti kalau musim kemarau mulai musim panas kita kurangi lagi, main lagi ke on grid gitu. Kenapa nggak on grid aja deh sekarang? Ya karena buat ngetes dulu ya, ngetes gabungan untuk main banyak gitu, main banyak tapi tetap aja saya bagi kecil-kecil. Jadi sebetulnya maksimal mainnya cuma paling tinggi nih 600 watt peak gitu, 600 watt peak, nggak 11 langsung dari atas turun ke bawah dalam satu jalur. Ini dipecah malah jadi 4 jalur ya. Yang color hijau ini 2 panel, ini hitam merah 1 panel, kemudian hitam sama ini 6, ini 2, jadi 6 ditambah 5 ada 11, itu belum dirubah. Nah ini uji coba dengan menggunakan breaker. Saya belum punya MCB DC nya, kelihatannya sih kalau mau lebih aman juga harus ditambah MCB nya. Yang keduanya kayaknya ini papan yang saya nemu di tempat sampah nih, harus kita ganti yang lebih gede karena makin rudet ini kelihatannya kabelnya. Oke, jadi ceritanya sih yang ini harusnya sih tadinya mau saya pasang ke sini ya biar nggak mengganggu pemandangan, tapi tadi kabelnya ini kegedean jadi nggak bisa gabung ke sini, jadi kepaksa turun dulu pisah untuk yang 1 panel karena dia pakai yang 6 mm. Nah kedepannya sih saya mau coba yang 5 panel ini
di atas langsung digabung ke kabel yang 6 mm nih. Jadi ke display sini cuma ada 2 jalur aja, karena kabelnya udah pakai yang gede-gede semua, biar nggak terlalu ribet perkabelan. Cuma antisipasi aja, ini mau ngetes dulu untuk total 11 panel. Nanti di wattmeter total itu ampernya berapa, apakah masih aman untuk kabel yang 6 mm ini, atau ya kayak apalah. Yang penting ini karena tadi iseng dadakan, jadi penggabungannya masih di split 3. Tadinya sih mau langsung 5 panel pakai yang 6 mm, sehingga ke PLTS nya cuma ada 2 jalur aja, begitu. Oke, jadi dari 600 ini 500, nanti ketemu di sini di paralel. Nah, ini di paralel masuk ke sini berarti udah di 24 ya. Jadi 600 nya udah 24, yang 500 juga udah 24. Kemudian kita paralelkan masuk jadi 11 secara 24. Ini masih yang 1000, udah nanti kita ganti 1100 watt peak secara 24 volt. Kita akan tes berapakah produksinya, apakah bisa di atas 3000 watt hours kalau 11 panel seperti ini. Kemudian juga untuk ini breakernya. Nah, cara kerja saya belum tahu juga, apakah ini kayak MCB gitu ya. Kalau bedanya sama MCB apaan? Nah, itu tuh. Itu yang tanda tanya. Kalau nggak salah sih, kalau MCB ada 2 cara kerja gitu ya. Kalau satunya arus dari sisi pemakaian itu kegedean, atau ada beban yang tiba-tiba melonjak. Kalau nggak salah gitu kali ya. Ya entahlah. Jadi nanti eksplorasi lagi beda breaker seperti ini dengan MCB apa, saya juga belum terlalu paham. Oke, tambahan aksesoris baru adalah ini WiFi meter. Besok kita akan pantau dari 11 panel ini performanya seperti apa. Yang keduanya, kalau ngeriset itu tuh ngenolin si e-paper gimana caranya, ada tombol resetnya nggak ya? Reset belum tahu nih. Jadi total produksi PLTS sejak si EP4 itu kita pakai, kalau nggak salah 170 atau 180 kWh gitu ya. Itu sama dengan 1 bulan pemakaian setelah kita kenal PLTS. Nanti kita cek lagi untuk range produksi via MPPT itu settingannya gimana di WiFi ini. Nah, WiFi yang ini dengan yang si WiFi apa namanya nih, konektor ini, bedanya adalah kalau range WiFi-nya lebih bagus ini. Ini bisa kita akses, bisa kita nyala on off dari jarak jauh ya, 10 meter masih bisa. Kalau yang ini nih kayaknya harus dekat doang, nggak bisa jauh. Jadi nggak bisa sampai ke ujung rumah, nggak bisa connect ke jaringan WiFi rumah. Jadi dia WiFi-nya WiFi direct WiFi doang gitu, nggak bisa disambungkan ke aplikasi WiFi rumah. Atau mungkin memang ada aplikasi update-annya bisa connect ke jaringan WiFi rumah, belum tahu juga ya. Karena tadi saya coba connect di jarak jauh, ternyata ini belum bisa. Begitu. Oke, kita tidur dulu jam 11 malam. Kita matikan dulu. Selamat tidur. Mudah-mudahan besok pembelajarannya
ada sesuatu yang baru dengan wattmeter tandem 3 biji dari 600, 500 dan gabungannya 1100 watt peak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.